Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muslimin. Saya dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi dengan NIM 1224919. Pada kesempatan ini, izinkan saya mereview materi praktikum pneumatik dan hidrolik pada modul 2 tentang pengoperasian dasar silinder single acting dan double acting. Jadi bisa kita lihat di sini bisa kita lihat sebelah kiri itu gambar single acting, sebelah kanan itu gambar double acting. Mau tahu lebih dalam apa itu single acting, apa itu double acting? Mari ikuti video ini sampai selesai. Nah, jadi diadakannya praktikum pada kali ini ada 3 tujuan. Yang pertama, kita itu mahasiswa harus memahami prinsip kerja silinder pneumatic single acting dan double acting. Yang kedua, mengetahui kondisi dan aplikasi yang tepat untuk menggunakan silinder single acting dan double acting. Yang ketiga, mempelajari cara mengoperasikan dan menghubungkan aktuator pneumatik dengan PLC sebagai sistem kendali. Nah, jadi praktikum pada kali ini ada 3 tujuan untuk mahasiswa yang tadi saya sebutkan gitu. Terus ada sih pertanyaan-pertanyaan umum. Apa aja sih? Oke, kita bahas. Yang pertama, apa itu silinder single acting dan double acting? Terus yang kedua, menurut kalian kapan sebaiknya menggunakan silinder single acting dan double acting? Yang ketiga, bagaimana cara mengoperasikan silinder single acting dan double acting? Yang keempat, bagaimana dan dengan cara apa menghubungkan pneumatik ke PLC gitu. Itu pertanyaan yang empat, nanti bakalan dijawab. Ayo next kita video selanjutnya. Kita bahas silinder acting. Silinder single acting. Wow, apa sih silinder single acting itu? Nah, jadi silinder single acting itu adalah aktuator pneumatik yang hanya bekerja dengan satu port udara yang bertekanan tinggi. Dengan satu port itu apa sih? Jadi dengan satu inputan angin, yang dimana satu inputan itu hanya untuk mendorong piston saja. Dan untuk membalikannya bagaimana? Mengembalikannya dengan pegas. Yang dimana tadi ketika diisi angin dengan kencang, pegasnya merapat, yang kawat-kawat ini seperti gunung, dia merapat karena tekanan angin tinggi. Setelah dimatikan valve-nya, angin selewengnya mati, pegasnya melar, dan piston kembali ke permukaan semula, kondisi semula begitu. Nah, gerakan maju atau close piston dilakukan oleh tekanan udara, namanya itu push type. Terus gerakan balik mundur dikembalikan oleh pegas atau beban luar, pull type. Yang udah saya bilang tadi, dia kembali karena beban gas yaitu yang si kawat-kawat tadi itu. Yang ketika rapat tidak ada tekanan angin, dia akan kembali semula, melonggar gitu. Jadi utamanya apa aja? Lebih sederhana dan hemat udara dibanding double acting gitu. Hanya menghasilkan gaya penuh saat maju, mundur yang didorong udara. Sedangkan saat balik oleh pegas. Jadi sistem silinder single acting itu yang tadi sudah saya bilang,
Ketika piston maju itu menggunakan input angin, ketika dia mundur itu menggunakan pegas. Karena lubang anginnya itu hanya satu, makanya disebut single acting. Banyak digunakan untuk menjepit, menekan atau mekanisme injektor gitu. Jepit, tekan, mekanisme injektor gitu. Nah, kita masuk lagi nih ke silinder double acting. Apa sih silinder double acting? Nah, kita bahas. Jadi, silinder double acting adalah aktuator pneumatik yang punya dua port udara bertekanan angin. Nah, yang pertama tadi satu, yang ini dua. Nah, gerakan maju itu keluar piston dilakukan oleh udara bertekanan. Dari belakang si anginnya ketika valve hidup, angin akan masuk mendorong si piston. Nah, gerakan baliknya sendiri itu tidak menggunakan gaya pegas, tapi juga menggunakan gaya angin tadi, pneumatik tadi. Hmm, Makanya dibilang double acting. Nah, kita lihat gambar di sini ada pressure in, ada pressure out. Jadi pressure in ini itu untuk mengisi angin, untuk maksudnya untuk memajukan piston. Kalau pressure out itu untuk memundurkan piston ketika si valve tadi hidup gitu. Yang sebelah kanan ini adalah contoh bagian dari silinder double acting gitu. Terus ciri utamanya apa aja sih? Nah, yang pertama, gaya dorong kuat dari kedua arah maju mundur. Karena apa kuat? Karena dia itu dipengaruhi oleh tekanan angin. Dan dari belakang tekanan anginnya bisa kuat, dari depan juga bisa kuat. Beda sama yang silinder. Kalau yang silinder itu anginnya dari belakang saja, tapi dari depannya itu tidak pakai angin, pegas, makanya dia pelan. Gitu agak lambat dibanding yang angin. Kalau angin dia bisa cepat gini, huk, tuh bolak-balik gitu. Terus juga gerakannya lebih stabil, cepat juga dan bisa diatur tergantung keluaran dari anginnya. Terus konsumsi udara lebih banyak dibanding single acting karena memang single acting hanya satu input udaranya. Kalau double tadi yang udah saya bilang dua gitu. Cocok untuk aplikasi yang butuh gerakan bolak-balik atau terus-menerus. Misalnya silinder penggerak mekanik, pintu otomatis atau sistem ending material. Pintu itu otomatis itu gini dia buka. Buka, tutup, buka, tutup. Nah, itu bisa diatur tuh dengan angin. Kalau dia misalnya pegas kan, ya bisa sih, cuman agak lambat dia. Dia nutup, dia buka, nanti nutupnya lama. Tapi kalau angin kan bisa di stack, bisa diatur. Set, set, set gitu. Lanjut. Kapan digunakan? Oke, kita bahas kapan digunakan. Ticketing sendiri digunakan pada aplikasi yang hanya memang membutuhkan gerakan satu arah kerja dengan dorongan bertekanan. Sementara gerakan baliknya atau kondisi semulanya dia dengan gaya pegas, dibantu oleh pegas atau beban eksternal. Silinder ini cocok untuk mekanisme sederhana yang tidak memerlukan gaya besar secara terus-menerus, seperti pada clamping, injecting, pistonoting, atau lifting ringan. Tuh. Nah, kita bisa lihat di sini ada slotting nih. Ini hanya satu, terus juga eh, ada injecting, ada slotting. Ini menggunakan satu input dia single. Terus kita masuk yang kedua, itu double acting dipakai ketika sistem membutuhkan gerakan bolak-balik yang sangat kuat dan cepat dari kedua arah. Karena memang udara bertekanan yang digunakan baik untuk mendorong maupun menarik piston. Jenis ini sering dipakai untuk industri yang memang memerlukan kontrol gerakan-gerakan berulang, stabil, dan bertenaga dan juga cepat. Misalnya handling, material, pintu otomatis, mesin packaging, cruiser, dan sistem robotik pick and place. Nah, di sini nih bawah nih ada sistem robotik nih untuk
sortir botol. Nah, di sini kita lihat ada tiga ada tiga double cylinder double actingnya nih. Ini ada duanya, ada inputan bolak-balik untuk menjepit si botol. Dan juga yang keempat ini untuk mengepres botol kaleng. Jadi bolak-balik ngepres, mundur. Ini kan butuh kecepatan nih, jadi lebih tidak boros waktu. Jadi cepat banyak kalau yang dipres. Duk, 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 duk gitu. Kita masuk cara pengoperasian. Oke, untuk single acting, bagaimana sih cara pengoperasinya? Yang pertama, udara bertekanan masuk melalui satu port untuk mendorong piston. Nah, saat suplai dihentikan, pegas internal akan mengembalikan piston ke posisi semula. Karena itu, silinder ini hanya bekerja dengan gaya penuh satu arah. Begitu. Contoh, satu ini adalah input angin. Ketika angin diberikan perintah on, valve-nya hidup, angin akan masuk nih ke belakang silinder atau ke inputan dari si angin tadi dan terus mendorong si piston untuk maju. Nah, ketika penuh itu tekanannya sangat tinggi, jadi piston tidak bisa kembali lagi, tidak bisa kembali semula karena tekanannya masih tinggi dan memang belum stop. Tapi ketika valve-nya dimatikan, udara akan perlahan keluar dan si pegas tadi yang merapat ini perlahan akan mengendor dan itulah kembali ke posisi semula lah begitu. Terus lanjut ke double acting. Double acting udara bertekanan yang dialirkan secara bergantian ke dua port. Jika udara masuk ke port depan, piston akan terdorong maju. Terus jika udaranya di port belakang, piston terdorong mundur. Dengan begitu, silinder mampu menghasilkan gaya penuh pada kedua arah. Contoh, piston silinder double action, apa action gitu. Nah, jadi ini input, ini output. Ketika anginnya masuk, pistonnya maju. Ketika anginnya masuk dari belakang, pistonnya mundur. Nah, ini yang dimaksud dengan double action tadi. Set, 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 set dari angin. Tapi kalau pegas masuk dari sini, set merapat. Di sini nggak ada inputan anginnya. Nah, ketika ini tutup, anginnya nggak masuk, yang tadi kawat-kawat tadi, pegas tadi yang merapat, itu akan kembali semula. Atau akan yang tadinya kencang akan mengendor, akan mundur dia. Nah, itu yang single itu. Mungkin begitu cara pengoperasi atau cara kerja dari single action atau double action tadi untuk silindernya. Oke. Nah, sistem pneumatiknya seperti apa sistemnya itu? Yang pertama kita harus siapkan kompresor. Kompresor itu untuk apa? Itu untuk tenaganya, yaitu untuk suplai tenaga anginnya, untuk mendorong si silindernya. Yang kedua itu air dryer untuk menyaring anginnya dari angin yang ada airnya gitu. Terus valve untuk buka tutup si angin. Terus ada regulator. Regulator ini untuk mengetahui tekanan angin. Berapa sih tekanan anginnya? Sing gitu. Terus ada solenoid valve. Nah, solenoid valve itu sendiri semacam relay sih sebenarnya gitu. Jadi dia hanya on off saja. Ketika on dia mengisi mentransfer angin, ketika dia off anginnya tertutup tidak ada angin dan angin akan keluar ke sendirinya begitu. Nanti akan maju nih yang depan ini yang kayak lonjong satu ini atau lancip ini itu akan maju kalau dia kebuka. Nanti kalau tertutup ini akan mundur. Tapi di sini juga ini termasuk double acting begitu. Oke, kita masuk ke pneumatic PLC. Nah,
bagian kiri, saat tombol tekan PB atau diberi arus 24 volt, nah si relay itu akan aktif. Kita lihat di sini 24 volt K1 itu akan memberikan tegangan ke relay, akan mengaktifkan si relay. Nah, jadi solenoid menggerakkan katup 3/2 sehingga udara masuk ke silinder yang mendorong si piston ini, maksudnya ke Y dia, ke PB. Nah, terus bagian yang kanan itu ada ketika tombol dilepas, arusnya terputus, solenoidnya mati. Nah, ini kan ada tombol nih. Kalau dilepas nih, PB-nya nih, ini tombolnya nih kalau dilepas ya mati dia. Terus katupnya kembali posisi semula dengan pegas. Gitu. Terus udara keluar melalui port exhaust dan piston kembali ke posisi awal karena pegas silinder. Ini untuk studi kasus single acting begitu. Tapi kalau semisalnya double acting, anginnya harus kanan kiri masuk. Terus kalau mau dimatikan, nah harus didorong nih kanan kiri nih, input sama outputnya. Jadi dia bisa bolak-balik gitu. Nah, kita masuk ke ladder PLC. Nah, ladder PLC sendiri kita menggunakan aplikasi namanya CX1 Programming yang bisa untuk memprogram si ladder PLC ini sendiri. Bahasanya ya CX1 Programming. Nah, ini kita menggunakan PLC Omron itu. Nah, di sini ada program sederhana yang dimana program ini terdapat saklar on, saklar off, atau tombol on, tombol off untuk menghidupkan dan mematikan sistem pneumatik sederhana yang dimana untuk memberikan output valve supaya bisa membuka jalur udara ke silinder pneumatik yang dimana praktikum kali ini kita hanya mencoba atau mengetahui cara kerja si pneumatik sendiri gitu. Cara kerjanya seperti apa tadi? Nah, ketika PB on harus masuk, terus di sini kita setting on, nah valve-nya hidup, masuk dia. Valve-nya hidup, ya sudah langsung dia anginnya masuk. Dan ketika PB-nya kita matikan, langsung terputus, langsung balik lagi, mundur dia. Nah, begitu. Jadi ini merupakan program sederhana untuk mengetahui cara kerja dan cara merangkai di PLC untuk menguji si silinder single acting. Nah, begitu. Jadi mungkin nanti next udah lumayan kompleks gitu. Nah, ini hanya baru sederhananya saja itu. Mungkin teman-teman bisa coba agar lebih paham lagi bagaimana kerja pneumatik atau pneumatik itu bekerja. Oke. Oke, sudah habis. Terima kasih pada praktikum kali ini. Mungkin sedikit ya ucapan terima kasih lah untuk kepada asprak-asprak yang sudah membimbing saya dalam belajar PLC karena saya ini masih belum bisa PLC, jadi memang butuh dari saya juga belajar dengan serius. Terima kasih kepada asprak-asprak semua yang udah membimbing saya. Dan untuk masukan, ya mungkin untuk praktikum selanjutnya, baiknya ya sesuai kelompok. Sekelompoknya itu ya mungkin 3, ya maksimal ya 4. Kalau terlalu rame, kita tidak bisa melihat atau mengikuti karena di depannya pada merapat. Jadi kalau kepenuhan kita bingung kita mau joinnya atau memahaminya itu terlalu susah. Baiknya ya memang terstruktur per timnya berapa-berapa gitu. Jangan terlalu banyak karena memang kalau terlalu banyak madet ke depan jadinya susah begitu. Ya, mungkin itu aja masukannya. Saya ucapkan terima kasih kepada aspra kita dan juga dosen kita. Ya, semoga lancar selalu, sehat selalu. Terima kasih ilmunya. Begitu. Mungkin sekian video presentasi atau review dari praktikum kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Walaupun sedikit yang bisa saya sampaikan ya semoga lah bisa membantu teman-teman untuk minat belajar tentang fenometik gitu di bidang rekayasa instrumentasi dan otomasi gitu. Saya akhiri jika saya ada kesalahan atau hilaf saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.